Sholawat itu memang dapat pahala, tetapi dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan sholawat lagi ya sahabat, karena ada beberapa komen yang mungkin ada kekurang pahaman, dan di sini saya ingin jelaskan kaitannya dengan video saya kemarin ya, yaitu tentang banyak amalan sholawat tapi rezeki belum juga lancar. Kenapa kan begitu? Jika Anda belum menonton videonya, Anda bisa simak videonya di sini. Nah, saya tidak menyalahkan sholawatnya, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah orangnya yang melakukan sholawat itu loh. Ya, saya tahu yang namanya sholawat itu adalah amalan yang tidak akan ditolak ya oleh Allah, karena Nabi pun sudah pernah mengatakan akan hal itu. Bahkan sholawat itu kalau diucapkan dengan riak pun, dengan pamer pun, itu juga dapat pahala ya. Dan banyak sekali orang-orang di luar sana itu yang mendapatkan keajaiban sholawat, banyak sekali, ratusan bahkan ribuan ya. Dan sholawat punya fadilah tersendiri, macam-macam ya kan bentuk sholawat. Nah, jadi di sini kalau misalnya Anda ingin mengamalkan sholawat dan Anda sudah rutin sholawat, ya silahkan, itu sangat bagus ya kan. Namun kalau bicara soal pahala, saya ingin bahas lebih dalam di sini ya. Ini sesuai dengan apa yang saya pahami dari sudut pandang saya saat ini, kesadaran saya saat ini ya. Jadi begini, banyak sekali orang yang melakukan ibadah, melakukan wirid, kemudian melakukan amalan apapun itu, mereka itu terikat dengan yang namanya pahala, hitung-hitungan pahala ya. Bukankah kalau misalnya saat ini Anda sudah dewasa, bahkan Anda sudah paham tentang agama, jika membahas soal pahala kan sudah kurang begitu relevan. Pahala itu kan ibaratnya iming-iming ya kan, ibaratnya itu adalah hadiah dari Allah. Kalau anak kecil, anak TK, kemudian baru belajar agama ya, kemudian diiming-iming pahala itu adalah begini dan seterusnya, ya wajar saja. Tetapi Anda sudah hidup berapa puluh tahun masih hitung-hitungan soal pahala. Bukankah kalau misalnya Anda melakukan suatu kebaikan ya, entah Anda beribadah kepada Allah secara langsung atau ibadah secara sosial ya, ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh ibaratnya begitu, dan Anda melakukannya dengan nyaman, maka pahala akan ngikut kan begitu. Ngapain Anda ngurusin dapat pahala berapa, ngapain Anda sibuk mikirin jumlah pahala yang Anda kumpulkan? Kan kita tidak pernah tahu pahala kita itu terkumpul sebanyak apa. Kalau misalnya mau melakukan amalan, ya amalkan saja dengan penuh kenyamanan, amalkan saja dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Tidak perlu berhitung-hitung soal pahala, karena pahala itu sudah otomatis sahabat. Anda tidak perlu tergiur dengan iming-iming pahala lagi, saya rasa, karena seharusnya jika usia Anda sudah dewasa, kesadaran Anda pun juga harusnya naik level, naik tingkat. Yang terpenting adalah ketika Anda melakukan amalan, ketika Anda melakukan ritual ibadah apapun itu, Anda merasakan kenyamanan, tidak ada beban. Terlebih lagi kalau misalnya banyak sekali orang yang melakukan amalan sholat begitu kan, itu kan seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban, tidak bisa menikmati sholatnya. Termasuk juga ketika melakukan amalan sholawat ratusan bahkan ribuan kali, terserah Anda, senyaman Anda. Tetapi kalau misalnya hitung-hitungan pahala kan sudah tidak relevan lagi, karena pahala ya sudah otomatis, dosa ya sudah otomatis juga. Kalau misalnya Anda melakukan kesalahan, melakukan maksiat, ya otomatis dapat dosa. Kalau Anda melakukan
kebaikan, melakukan amal perbuatan yang bagus, yang positif, otomatis dapat pahala. Lah ngapain mikirin pahala, lah sudah otomatis. Ya, mending Anda mikirin bagaimana caranya agar Anda melakukan amalan itu bisa Anda nikmati. Kan itu seharusnya yang menjadi esensinya, bukan soal hitung-hitungan pahala. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang terjebak dengan pahala, terjebak dengan iming-iming, ya, reward dan punishment dari agama. Tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana caranya agar bisa melakukan ibadah dengan nyaman, bagaimana caranya agar bisa menikmati amalannya, bagaimana caranya agar bisa menikmati sholatnya, bagaimana caranya agar bisa meresapi doa yang diucapkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah seharusnya itu yang dipikirkan, bukan soal pahalanya, sahabat? Pahala sudah otomatis Anda dapatkan ketika Anda melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sahabat, mulai sekarang dan seterusnya, jika Anda ingin menaikkan level kesadaran Anda, maka pahala sudah tidak relevan lagi. Jika usia Anda sekarang sudah puluhan tahun, ya, bahkan sudah lanjut, tetapi berpikirlah bagaimana caranya agar Anda bisa benar-benar mampu meresapi apa yang Anda ucapkan, mampu menikmati apa yang Anda lafalkan, mampu menciptakan ketenangan dan kedamaian atas ibadah dan juga berbagai macam amalan yang Anda lakukan. Ketika Anda bisa mewujudkannya, bisa melakukannya, maka Anda sudah tidak lagi berpikir soal pahala, Anda sudah tidak peduli lagi soal pahala, karena Anda benar-benar sudah menyatu dengan amalan itu. Anda sudah menikmati ibadah yang Anda lakukan, seolah-olah Anda sudah melebur pada Sang Maha Kuasa. Anda sudah benar-benar menyatu kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam. Itu saja sahabat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan harapan saya Anda bisa lebih memahami lagi apa yang saya sampaikan. Jika Anda belum paham, silakan Anda bisa ulangi video ini sampai Anda benar-benar paham. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.